Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, aku akan membagikan sebuah cerita tentang seorang ibu yang tidak pernah sadar bahwa dirinya telah mati. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan perpisahan yang terjadi di antara dua dunia. Siapkan hati kalian, karena cerita ini mungkin akan membuat kalian berpikir ulang tentang arti kehilangan. Inilah ceritanya. Langit sore itu berwarna kelabu pucat, seperti kain lusuh yang diperas oleh polusi dan asap kendaraan. Matahari hampir tenggelam, menyisakan cahaya jingga yang terpantul di aspal jalan raya. Suara klakson bersahutan, bercampur raungan mesin dan derit rem kendaraan yang tak pernah benar-benar berhenti. Novi berdiri di tepi jalan. Kedua tangannya memegang perutnya yang besar. Sesekali ia mengusapnya pelan, seolah sedang menenangkan bayi yang bergerak di dalam perutnya. Kandungannya sudah memasuki bulan ke-9. Tubuhnya cepat lelah, nafasnya pendek. Namun, ia memaksakan diri berdiri. Andi, suaminya, berjanji akan menjemputnya. Sebentar lagi sampai, begitu pesan terakhir yang masuk ke ponselnya 15 menit lalu. Novi melirik layar ponsel. Tidak ada pesan baru. Ia menghela nafas, lalu menoleh ke arah jalan. Kendaraan melaju cepat, padat, dan nyaris tanpa jeda. Jalan ini memang terkenal berbahaya, namun menjadi satu-satunya jalur utama menuju rumah sakit terdekat. Angin sore menerpa wajahnya, membawa debu dan bau knalpot. Novi memejamkan mata sejenak. Bayinya menendang pelan dari dalam. Ia tersenyum kecil. Sabar ya nak, sebentar lagi papa datang. Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak di sudut penglihatannya. Novi membuka mata. Sebuah stroller bayi. Awalnya ia mengira matanya salah, namun benda itu nyata. Sebuah stroller kecil berwarna abu-abu dengan kanopi setengah terbuka, meluncur perlahan ke arah tengah jalan raya. Tanpa ada orang yang mendorongnya, tanpa ada yang mengejar. Novi menegakkan tubuhnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Stroller itu terus bergerak. Roda kecilnya bergetar ketika menyentuh aspal yang tidak rata. Di dalamnya terlihat selimut putih, dan di baliknya sesuatu bergerak kecil. Bayi. Darah Novi seakan berhenti mengalir. Ya Allah, bisiknya. Suara klakson tiba-tiba meraung keras. Sebuah motor nyaris menyerempet stroller itu. Pengendaranya berteriak kasar sebelum melaju pergi. Mobil-mobil lain tidak melambat. Jalan terlalu bisik untuk berhenti hanya demi sebuah stroller tanpa pemilik. Novi menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada seorang pun yang berlari ke arah stroller itu. Orang-orang di trotoar sibuk dengan urusan masing-masing. Sebagian bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Stroller itu kini tepat di jalur pertama. Sebuah truk melintas. Anginnya membuat stroller itu berputar sedikit, hampir terguling. Tanpa berpikir panjang, Novi berlari. Ia melupakan segalanya. Lupa rasa berat di perutnya, lupa usia kandungannya, lupa bahwa tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Yang ada di pikirannya hanya satu, bayi itu harus diselamatkan. Nah, tahan ya, gumamnya sambil berlari tertatih. Langkahnya goyah, nafasnya sengal. Setiap gerakan terasa berat seolah ada beban besar yang menariknya ke bawah. Namun ia terus berlari. Stroller itu kini memasuki jalur kedua. Suara rem mendecit keras. Klakson bersahutan makin keras. Beberapa pengendara mulai menyadari bahaya, namun terlambat untuk berhenti. Novi sudah terlalu dekat. Ia mengulurkan tangan. Saat itu, dari arah kiri, ada mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Lampunya menyilaukan mata. Suara mesinnya meraung kasar. Berbeda dari kendaraan lain. Mobil itu tidak melambat. Stop! Teriak seseorang.
Novi tidak mendengar. Tangannya berhasil meraih pegangan stroller. Ia menariknya dengan sekuat tenaga ke arah dirinya. Dan pada detik yang sama, brak! Suara bentoran itu begitu keras, menenggelamkan semua suara lain. Tubuh Novi terangkat ke udara. Dunia berputar. Langit kelabu berubah menjadi gelap. Aspal terasa dingin dan keras saat tubuhnya jatuh menghantam. Rasa sakit menjalar cepat, terlalu cepat untuk dipahami. Rasanya di tubuh Novi terasa menyerut ke bawah. Stroller itu terlepas dari genggamannya, terpental ke arah trotoar. Novi terbaring tentang. Pandangan matanya buyar. Suara di sekitarnya terdengar seperti dari kejauhan. Teriakan, langkah kaki, suara panik. Namun semuanya seperti teredam air. Darah mengalir hangat di bawah tubuhnya. Perutnya terasa nyeri luar biasa. Novi berusaha bergerak, namun tubuhnya tidak mau menurut. Tangannya gemetar, terangkat sedikit, lalu jatuh kembali. Bayiku, bibirnya bergerak lemah. Matanya mencari stroller itu. Ia melihat seseorang mengangkat stroller itu. Ada tangisan bayi, tangisan yang nyaring, hidup. Novi tersenyum tipis. Syukurlah. Air mata mengalir di sudut matanya. Kesadarannya mulai membudar. Dunia semakin gelap. Namun ia memaksakan diri membuka mata. Ada satu hal yang harus ia sampaikan. Dengan sisa tenaga terakhir, Novi berbisik. Tolong, selamatkan bayiku. Kata-kata itu keluar nyaris tanpa suara. Lalu, gelap. Novi membuka mata. Hal pertama yang ia rasakan adalah dingin. Bukan dingin yang menusuk tulang, melainkan dingin yang aneh. Seperti berada di ruangan kosong, tanpa angin, tanpa suara. Ia mengerja pelan, mencoba menyesuaikan pandangan. Langit-langit abu-abu, lampu jalan, dan suara kendaraan samar. Novi mengerutkan kening. Kepalanya terasa ringan, terlalu ringan. Tidak ada rasa pusing, tidak ada nyeri yang menusuk. Padahal, bayangan terakhir yang ia ingat adalah benturan keras. Tubuhnya terlempar, rasa sakit yang luar biasa. Rumah sakit, gumamnya. Ia bangkit duduk. Gerakannya mulus, terlalu mulus untuk seseorang yang baru saja tertabrak mobil. Novi menatap kedua tangannya. Bersih, tidak ada darah, tidak ada luka. Bahkan bajunya tidak robek, tidak kotor. Ia menurunkan pandangan ke perutnya. Masih besar, masih ada. Novi menghela nafas lega. Tangannya refleks mengusap perutnya, mencari gerakan kecil dari dalam. Namun, tidak ada tendangan. Biasanya bayinya selalu merespon sentuhan itu, sekecil apapun. Tapi sekarang, hening. Mungkin lagi tidur, katanya pada diri sendiri, berusaha tenang. Ia berdiri. Baru saat itulah, Novi menyadari sesuatu yang janggal. Ia masih berada di tepi jalan. Jalan yang sama, lampu lalu lintas yang sama, deru kendaraan yang sama. Bukan di rumah sakit, bukan di ambulans. Loh, Novi melangkah maju. Sepatu Fred yang ia kenakan tidak mengeluarkan suara ketika menyentuh aspal. Ia menoleh ke arah jalan, tepat ke lokasi tempat ia tadi terjatuh. Dan jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ada kerumunan. Orang-orang berdiri melingkar. Beberapa menutup mulut. Beberapa merekam dengan ponsel. Sebuah mobil berhenti tak jauh dari sana. Bagian depannya penyok. Dan di tengah kerumunan itu, seseorang terbaring. Tubuh perempuan. Novi menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Rambut perempuan itu terurai, sebagian menutupi wajahnya. Gaun terlihat gelap oleh noda darah. Dadanya terasa sesak. Ada perasaan aneh yang merayap, seperti ketakutan yang tidak memiliki bentuk. Permisi, Novi mendekat. Maaf, itu kenapa? Tidak ada yang menjawab. Ia melangkah lebih dekat, mencoba menyibak orang-orang yang berdiri di sekeliling. Permisi, saya mau lewat. Tidak ada yang reaksi.
Seorang pria bahkan berjalan menembus tubuh Novi secara harfiah tanpa menoleh sedikit pun. Novi terhuyung ke belakang. Apa? Ia menatap pria itu, lalu menatap tubuhnya sendiri. Hei! Ia mencoba menyentuh bau seorang ibu-ibu di dekatnya. Tangannya menembus. Tidak ada rasa, tidak ada sentuhan. Novi menarik tangannya cepat-cepat. Nafasnya berburu. Ini bercanda kan? Suaranya bergetar. Ia kembali menatap perempuan yang terbaring di aspal. Kini, ia bisa melihat wajahnya. Wajah itu pucat. Matanya tertutup. Bibirnya sedikit terbuka. Ada darah di pelipisnya. Wajah yang sangat ia kenal. Wajahnya sendiri. Kok? Novi mundur selangkah. Tidak mungkin. Kakinya terasa lemas, namun ia tidak jatuh. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada berat tubuh, tidak ada rasa sakit. Suara seseorang terdengar jelas di telinganya. Korban perempuan hamil besar. Kandungan tidak tertolong. Kita tunggu ambulans. Kalimat-kalimat itu menusuk seperti pisau. Novi menutup telinganya. Tidak, jangan bilang begitu, teriaknya. Ia berlari, menjauh dari kerumunan, menjauh dari tubuh itu, menjauh dari kenyataan yang tidak ingin ia pahami. Ia berlari ke arah halte, ke arah toko-toko, ke arah mana saja. Namun dunia terasa aneh. Orang-orang berlalu lalang tanpa suara langkah. Wajah mereka kosong, seperti boneka hidup. Tidak satu pun menoleh kepadanya. Tidak satu pun menyadari keberadaannya. Pak, Bu, Novi mencoba menghentikan seseorang. Tolong saya. Tidak ada jawaban. Ia menangis. Air matanya jatuh, namun tidak terasa hangat. Tidak ada isak di dada. Tangisnya sunyi. Pikirannya kacau. Kalau itu dirinya, kalau tubuh itu dirinya. Tidak, aku masih hidup, katanya berulang-ulang. Aku masih berdiri, aku masih bisa berjalan. Tiba-tiba, tangisan bayi. Novi berhenti. Suara itu samar namun jelas. Datang dari arah seberang jalan. Tangisan panjang, lirih, penuh kesedihan. Bayiku, bisiknya spontan. Ia berbalik. Di seberang jalan, di bawah lampu jalan yang berkedip, sebuah stroller berdiri diam. Namun, tangisan itu berasal dari sana. Novi melangkah mendekat. Jantungnya berdegup tak karuan. Setiap langkah terasa semakin berat, meskipun tubuhnya ringan. Tangisan itu semakin jelas. Namun, ketika ia sampai, stroller itu kosong. Tidak ada bayi. Tangisan itu berhenti seketika. Udara di sekitarnya terasa sangat dingin. Sangat dingin. Sebuah bisikan terdengar tepat di belakang telinganya. Bukan waktumu. Bukan waktunya kau tahu. Novi membeku. Perlahan, ia menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak ia bangun, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Novi menoleh dengan tubuh gemetar. Di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Hanya jalanan yang mulai sepi, lampu-lampu kota yang berpendar redup, dan udara malam yang terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Namun, bisikan itu masih menggantung di telinganya, seperti gema yang tidak mau pergi. Bukan waktumu. Novi menelan ludah. Dadanya naik turun cepat. Ia memutar tubuhnya, menatap ke segala arah, berharap menemukan seseorang, apapun, siapapun. Siapa? Suaranya bergetar. Siapa yang bicara? Tidak ada jawaban. Tangannya kembali mengusap perutnya. Masih besar, masih terasa nyata. Namun kini ada ketakutan baru yang tumbuh di sana. Ia melangkah mundur, menjauh dari stroller kosong itu. Baru beberapa langkah, dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah. Lampu jalan meredup, suara kendaraan menghilang, dan dalam sekejap, jalan raya itu menjadi sunyi total. Novi berhenti. Kenapa sepi? Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Toko-toko yang tadi buka kini tertutup rapat. Papan nama terlihat usang.
Catnya terkelupas, seperti sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Asap tipis melayang di udara, entah dari mana asalnya. Novi merasa seolah-olah telah melangkah ke dunia lain. Ia berjalan perlahan. Setiap langkah terasa hampa, tidak ada gema, tidak ada pantulan suara. Tiba-tiba, sebuah sosok berdiri di bawah lampu jalan yang mati setengah. Seorang perempuan tua, rambutnya panjang, memutih, tergerai menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya kurus, mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat kehitaman. Kakinya tidak menyentuh tanah. Novi menahan nafas. "Bu," panggilnya ragu. Perempuan itu mengangkat wajahnya. Matanya hitam seluruhnya, tanpa putih mata, tanpa cahaya. "Kenapa kau masih di sini?" Suara perempuan itu parau, seperti angin melewati daun kering. Novi mundur selangkah. Saya menunggu suami saya, Andi. Saya hamil." Perempuan itu tersenyum tipis. Senyuman yang membuat bulu kudit Novi berdiri. "Kau tidak menunggu," katanya pelan. "Kau ditahan." "Ditahan?" Novi mengeleng. "Tidak, saya harus pulang. Suami saya pasti mencari saya." Perempuan tua itu mendekat, semakin dekat. Udara di sekitar Novi membeku. "Kau tidak pulang kemanapun," bisiknya, "karena rumahmu sudah tidak ada untukmu." Novi menutup telinga. "Tidak, saya masih hidup." Perempuan tua itu berhenti tepat di depan Novi. Dengan gerakan lambat, ia mengulurkan tangan dan menyentuh perut Novi. Dingin. Begitu dingin sampai Novi berteriak. "Bayimu bukan milik dunia ini lagi," kata perempuan itu. Novi menepis tangannya. "Jangan sentuh aku." Perempuan tua itu tertawa pelan. "Tangisan yang kau dengar tadi bukan dari rahimmu." Jantung Novi berdebar kencang. "Maksudmu apa?" "Anakmu lahir di antara dua dunia." Kalimat itu membuat lutut Novi lemas. Apa yang kau lihat hanyalah bentuk yang ingin kau lihat. Tubuhmu sudah selesai, tapi hatimu belum. Novi memejamkan mata kuat-kuat. Ini mimpi, pasti mimpi. Ia membuka mata kembali. Perempuan itu menghilang. Dunia sunyi itu runtuh seperti kabut. Suara kendaraan kembali, lampu jalan menyala terang, dan toko-toko kembali seperti semula. Novi berengah-engah. Ia berlari, berjalan tanpa arah, hanya mengikuti insting. Entah bagaimana, langkahnya membawanya ke sebuah rumah yang sangat ia kenal. Rumahnya. Gerbang putih itu terbuka setengah. Lampu teras menyala. Novi masuk. Ruang tamu terlihat sama persis seperti terakhir ia tinggalkan. Sofa abu-abu, foto pernikahan mereka di dinding. Namun ada sesuatu yang berbeda. Suara tangis tertahan. Novi berjalan pelan menuju kamar. Di sana, Andi duduk di tepi ranjang. Wajah suaminya pucat, matanya merah. Di tangannya ada foto USG bayi mereka. "Maafkan aku." Suara Andi pecah. "Aku terlambat." Novi berlari, mendekat. "Andi, aku di sini." Ia menyentuh bahu suaminya. Tangannya menembus. Andi tidak bereaksi. Novi jatuh berlutut. Di sudut kamar, sebuah bingkai foto besar berdiri. Foto dirinya, dengan pita hitam di sudutnya. Di bawah foto itu tertulis, "Almarhumah Novi." Novi berteriak. Di dalam jeritannya sendiri, suara lain muncul. Suara bayi menangis. Kini lebih dekat. Tangisan itu bergema tepat di dalam dada Novi. Menghantam perasaannya, memeras hatinya sampai terasa nyeri. Novi memegangi dadanya. "Berhenti," bisiknya. "Tolong berhenti." Namun tangisan itu tidak berhenti. Justru semakin pilu, semakin putus asa. Seperti jeritan makhluk kecil yang kehilangan tempat pulang. Novi terjatuh terduduk di lantai kamar. Di hadapannya, Andi masih duduk kaku di tepi ranjang. Menunduk, bahunya naik turun menahan isak. Ia tidak melihat Novi, tidak mendengar jeritannya.
tidak tahu bahwa istrinya kini berada begitu dekat. Aku janji cuma sebentar, gumam Andi pelan. Cuma mengambil helm, andai saja aku lebih cepat. Novi menutup mulutnya, air matanya mengalir deras. Ini bukan salahmu, katanya meski tahu Andi tidak bisa mendengar. Aku yang lari, aku yang ceroboh. Udara di kamar itu tiba-tiba berubah. Lampu berkedip. Di sudut ruangan, bayangan gelap perlahan memanjang di dinding. Meski tidak ada satupun sumber cahaya yang bergerak. Novi mengangkat kepala. Bayangan itu terlepas dari dinding. Berdiri. Sesosok perempuan muncul. Bukan perempuan tua yang tadi, melainkan sosok yang lebih muda, mengenakan pakaian putih panjang. Rambutnya hitam, basah, menutupi wajah. Ia menggendong seorang bayi. Tangisan itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang menekan. Novi berdiri dengan kaki gemetar. Itu bayiku. Perempuan itu mendekat. Setiap langkahnya tidak menyentuh lantai. Gaunnya melayang beberapa senti di atas lantai. Anakmu hidup, katanya lirih. Novi tersentak. Hidup? Air matanya jatuh semakin deras. Di mana dia? Kenapa dia menangis? Perempuan itu menunduk, menatap bayi di gendongannya. Bayi itu tampak kecil, sangat kecil, dengan kulit pucat kebiruan. Tubuhmu hidup, lanjutnya. Jiwamu tidak sepenuhnya terikat. Novi tidak mengerti. Maksudmu apa? Ketika kau tertabrak, perempuan itu berkata pelan, kau mati seketika. Tapi hatimu, jiwamu berteriak terlalu keras. Kau memanggil anakmu, kau memintanya diselamatkan. Novi teringat kata-kata terakhirnya. Tolong selamatkan bayiku. Doamu dijawab, anakmu selamat. Namun panggilanmu menariknya ke batas dua dunia. Novi memegangi kepalanya. Jadi, tangisan itu adalah jiwanya, jawab perempuan itu. Ia mencari ibunya. Bayi itu tiba-tiba membuka mata hitam pekat. Bayi itu menangis lagi, kali ini lebih keras. Suaranya menusuk telinga, membuat kaca jendela bergetar halus. Novi melangkah mundur. Jangan lihat aku begitu. Perempuan itu menatap Novi tajam. Kau belum pergi karena kau menolak kenyataan. Aku ibu, suara Novi pecah. Aku tidak bisa meninggalkannya. Kau sudah meninggal, jawab sosok itu tegas. Tubuhmu telah dikuburkan. Kata-kata itu menghantam Novi seperti palu. Ia jatuh berlutut. Kilasan gambar muncul di benaknya. Tanah merah, payung hitam, isak tangis. Andi berdiri di tepi liang, memeluk kain kafan kecil di dadanya. Tidak, Novi menggeleng keras. Aku belum siap. Perempuan itu mendekat, berjongkok di hadapannya. Jika kau tetap di sini, anakmu tidak akan pernah tenang. Novi menatap bayi itu. Tangisannya kini melemah, seperti kehabisan tenaga. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya lirih. Pergi, jawab perempuan itu. Lepaskan. Novi mengangkat tangan, ingin menyentuh bayi itu. Jari-jarinya bergetar. Aku hanya ingin menggendongnya sekali saja. Perempuan itu mengangguk pelan. Novi menyentuh bayi itu. Hangat. Untuk pertama kalinya sejak ia bangun, Novi merasakan sesuatu yang nyata. Bayi itu berhenti menangis. Namun, seketika tubuh kecil itu menjadi dingin. Terlalu dingin. Perempuan itu menarik bayi itu menjauh. Cukup. Novi menangis terseduh-seduh. Maafkan ibu. Bayi itu menatapnya lama. Lalu tersenyum. Tangisan berhenti sepenuhnya. Ruangan menjadi sunyi. Perempuan itu berdiri. Masih ada satu hal yang harus kau lakukan. Apa? Berpamitan. Rumah itu terasa berbeda. Tidak lagi hangat. Tidak lagi terasa seperti tempat pulang. Dinding-dindingnya tampak pudar.
Sudut-sudutnya memanjang seperti bayangan yang enggan pergi. Udara di dalam rumah sunyi, terlalu sunyi. Seolah setiap suara telah ditelan waktu. Novi berdiri di ruang tamu. Di hadapannya, Andi keluar dari kamar dengan langkah gontai. Matanya sembab. Wajahnya jauh lebih tua dari terakhir kali Novi mengingatnya. Ia memegang sebuah jaket hitam. Jaket yang ia kenakan sore itu. Jaket yang seharusnya menjemputnya. Andi duduk di sofa, menunduk lama. Tangannya gemetar saat meremas kain jaket itu. "Aku janji," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. "Aku janji akan jaga anak kita." Novi berlutut di depan suaminya. "Andi, dengarkan aku." Ia tahu Andi tidak bisa mendengar, tapi ia tetap berbicara. Kata-kata itu harus keluar, harus dilepaskan. "Aku tidak marah. Aku tidak pernah menyalahkanmu," katanya sambil menangis. "Aku memilih berlari. Aku memilih menyelamatkan bayi itu. Bahkan sebelum aku sadar, aku juga seorang ibu." Di belakang Novi, perempuan berbaju putih berdiri diam, menunggu. Novi berdiri. "Aku siap." Perempuan itu mengangguk. Sekejap, dunia berubah. Novi kini berdiri di tepi jalan yang sama. Jalan tempat semuanya berakhir. Lampu jalan menyala redup. Tidak ada kendaraan. Tidak ada orang. Hanya Andi. Ia berdiri sendirian di pinggir jalan, menatap kosong ke arah aspal. Di tangannya ada bunga putih. Novi mendekat. Andi menunduk, lalu berbisik, "Aku sering kesini. Entah kenapa rasanya kamu masih di sini." Novi tersenyum sedih. "Aku memang masih di sini." Angin malam berhembus, dan untuk pertama kalinya, Andi mengangkat kepala. Matanya melebar. "Novi?" Suaranya gemetar. Novi terkejut. Kamu bisa lihat aku?" Andi melangkah mendekat. "Kamu di sini. Kamu baik-baik saja." Air mata Novi jatuh. "Aku baik. Aku sudah tenang." Andi ingin memeluknya, tapi tangannya menembus kosong. Ia terisak. "Maafkan aku." Novi menggeleng. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Ia meletakkan tangannya di dada Andi. Kali ini, Andi merasakannya. Hangat sesaat. "Rawat anak kita," kata Novi lembut. "Jangan biarkan dia merasa sendirian." Andi mengangguk sambil menangis. "Aku janji." Di kejauhan, tangisan bayi terdengar sekali lagi. Lalu hening. Perempuan berbaju putih muncul di belakang Novi. "Waktumu habis." Novi menatap Andi untuk terakhir kalinya. "Aku mencintaimu." Andi berteriak, "Jangan pergi." Namun cahaya putih perlahan menyelimuti Novi. Tubuhnya memudar. Yang tersisa hanyalah angin hangat dan aroma bunga melati. Andi jatuh berlutut. Di tangannya, bunga putih itu kini basah oleh air mata. Lampu jalan berkedip sekali dan padam. Itulah kisah Novi, seorang ibu yang bahkan setelah kematian pun masih berjuang demi anaknya. Kadang, cinta tidak berhenti saat nafas berhenti. Kadang, yang membuat seseorang terjebak bukan kematian, tetapi rasa yang belum selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Karena di sini, masih banyak kisah lain yang menunggu untuk diceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.